Selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya gue mohon maaf kalau misalnya belum upload beberapa lama. Kayaknya dari 2.3 gue nggak nge-cover sama sekali dari arah titik itu, karena gue lagi sibuk kerjaan. Terus yang kedua juga, sekarang gue lagi kena COVID-19. Jadi ya beginilah. Ya, di tengah kondisi COVID gue ini, gue masih pengen nyoba nge-cover karakter yang sekarang, ya benar sekarang, Shenhe 2.4. Nanti video Yunjin juga menyusul. Masih ada waktu 1 minggu. Jadi kalau kalian pada masih mau nge-pull atau perlu guide cara nge-build and play this character, jangan lupa to check out this video, oke? Seperti biasa, mari kita mulai. Nah, banner Shenhe mulai kurang lebih 1 minggu yang lalu. Jadi kalau di version 2.4 ini Shenhe muncul ya kalau di story itu sebagai ya side character lah. Nah, tapi kalau secara gameplay, skill set dan ability-nya, Shenhe bisa dikategorikan sebagai support dan sub DPS. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat talents-nya seperti apa, artifact set, dan nanti weapon-nya seperti apa, dan serta cara mainnya. Nah, Shenhe ini lebih ke arah buffer ya, ngebuff main character atau main DPS lu on field, dengan menggunakan elemental skill atau elemental burst-nya. Standar sih sebenarnya, dia punya normal attack, yes, tapi sebagai buffer kita cuman prioritize elemental skill and elemental burst. Kenapa gitu? Karena dia setelah menggunakan elemental skill bakal ngebuff karakter lu, dan setelah menggunakan elemental burst dia bakal ngebuff atau ngedebuff musuh. Coba ya kita lihat nih yang elemental skill pertama. Nah, elemental skillnya itu dia punya dua form. Yang pertama itu dash, dia itu ngedash ke depan, ngedeal single target cryo damage ya. Itu kalau lu press aja, lu tap kayak Xiao lah, maju gitu. Terus yang kedua itu dia bakal ngasih AOE cryo damage kalau misalnya lu hold. Nah, skillingnya itu beda-beda. Jadi kalau lu bisa lihat di sini, press skillnya segini, hold skillnya segini. Cuman dengan hold skill yang lebih besar, damage-nya ya, cooldownnya juga lebih banyak, beda 5 detik. Dan ini cukup lama ya kalau misalnya lu pakai buat abyss dan rotasi lu nggak terlalu perfect, ini pasti lama. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nih ada tulisan damage bonus dari attack Shenhe. Nah, attack ini dari total keseluruhan Shenhe ya, jadi ya. Kenapa gue bisa bilang ini buffer dan nanti kita bakal bahas di artifact. Damage bonus yang diberikan ini tuh gede nih, 73% tuh scalingnya gede. Dan kalau misalnya nanti lu lihat di akhir video, gue bakal nunjukin seberapa ngaruhnya sih emang attack persen tambahan ini ke damage bonusnya main DPS lu nanti. Karena semakin tinggi Shenhe attacknya, semakin besar juga damage bonus yang lu kasih dari Shenhe ke main DPS lu, misalnya Ayaka atau Ganyu atau Yoimiya atau siapalah yang on field. Nah, ini ada durationnya. Jadi ketika nanti lu udah selesai E atau selesai holdnya, dia bakal muncul semacam sigil. Jadi bentuknya kayak ada aura-aura gitu di sekelilingnya, yang akan nunjukin kalau itu adalah ke buff. Nah, ini namanya adalah Icy Quill. Jadi damage-nya based on Shenhe current attack ya, bukan base attack-nya. Jadi carilah attack Shenhe setinggi-tingginya. Nah, nanti setelah berapa kali dipakai atau setelah berapa lama si Icy Quill ini bakal hilang. Nah, nanti bakal gue kasih tahu cara triknya biar lu bisa dapet Icy Quill yang optimal. Jadi kurang lebih elemental skill seperti ini ya. Cukup simple, intinya dia ngebuff based on attack total dari Shenhe-nya berapa. Oke. Nah, ini nanti dipengaruhi sama passive talent yang kedua. Jadi playstyle lu nanti ketika sudah ngepress atau hold ya, pengen ngepress atau hold itu berdasarkan ini nih. Kalau lu belum ada passive talent yang ini,
nggak ada bedanya, it doesn't matter lu mau hold atau press. Tapi ketika lu udah punya passive talent yang ini, lu pasti mikirin buat gimana caranya nentuin press atau holdnya. Kenapa gitu? Karena efeknya beda. Yang press dia bakal ngasih buff tadi 73% bonus damage ke elemental skill and elemental burst, ditambah lagi 15%. Jadi 73 tambah 15% buat elemental skill and elemental burst. Tapi kalau misalnya lu hold, normal, charge, and punch attack ditambah lagi 15%. Jadi ada dua ya, ada dua type, dan ini bakal nentuin playstyle lu. Misalnya kalau lu mainnya sama Ayaka, pengen ulti sama E nya gede burstnya ya, damage-nya, lu press aja, press habis itu pakai Ayaka ganti. Tapi kalau misalnya lu pengen normal attack yang gede ya ganti aja pakai hold jadinya gitu. Oke, sesimpel ini kok cara main Shenhe. Jadi dia benar-benar ngebuff main DPS lu siapa. Nah, kalau ultinya itu dia model-model Kazuha ya. Jadi dia bakal ngeluarin AoE cardio damage yang ngedamage setiap ada beberapa intervalnya. Nah, dan setiap interval itu punya ICD-nya sendiri. Nah, kenapa gue bilang ini juga sebagai skill buffer ya? Karena pertama, damage overtime-nya cuma sedikit, 53%. Nggak kayak Kazuha yang bisa nge-swirl atau lebih besar lah scalingnya. Jadi ini nggak cocok kalau emang lu buat naikin, ini nggak worth it lah kalau lu ngincer buat DPS. Tapi kalau misalnya lu pakai ini buat ngebuff, karena di sini ada debuff buat musuh. Pertama scalingnya lumayan 160%, terus yang kedua dia ngurangin resistance-nya buat musuh 13%, dan ini semuanya ya. Mulai dari defense, physical attack, terus elemental damage juga dikurangin sebanyak 13%. Jadi lebih mantap lah damage yang lu kasih dari musuh, dari karakter lu gitu. Ini juga simple sih, cara kerja cuma seperti itu. Nah, ketika lu udah unlock passive talent yang pertama di Vic Embrace ini, pas lu ulti, karakter yang di dalam AoE tadi, ulti lu tadi bakal dapat 15% cryo damage bonus. Jadi karakter ini memang menurut gue ya specifically design buat cryo DPS seperti Ayaka dan Ganyu ya saat ini ya. Jadi ini benar-benar bisa ningkatin output damage dari dua karakter tersebut. Begitu. Nah, ulti ini juga bakal ngasih ini ya, apa namanya? Ada ice skill juga nanti. Dapat buff juga lah gitu. Nah, kalau passive talent yang terakhir ini cuman expedition talent, 25% more reward kalau misalnya lu dispatch Liu expedition lebih dari 20 jam. Oke, kurang lebih Shenhe seperti ini skill setnya. Banyak dan spesifik ke buffer. Entah kenapa sekarang MiHoYo bener-bener ngasih karakter yang specific to others ya, jadi nggak bisa independen atau ya gitulah. Oke. Nah, bicara constellation, gue bukan Jeff Bezos atau Arif Muhammad atau siapapun lah yang bisa kedip terus ngasilin 1M, jadi gue channel. Tapi kalau lu emang mau ngejar constellationnya, perlu gue bilang di awal kalau misalnya karakter ini nggak cocok buat jadi main DPS ya. Artinya main DPS itu yang bener-bener on field terus ngasih damage secara konsisten, dan outputnya pun besar. Kenapa gitu? Karena tadi kan udah gue jelasin di bagian talents kalau misalnya dia itu lebih ke buffer dan buffnya itu cukup besar. Jadi kalau misalnya sayang aja kalau buffnya nggak dipakai gitu. Nah, tapi kalau emang lu mau ngejar constellation, C1 ini bisa bikin lu dipakai sekali lagi, mirip-mirip kayak Xiao ya, nambahin charge. Ini jadi bisa lu komboin dengan hold atau press lu dan dapat dua-duanya gitu. Terserah pengen gimana. Kalau C2 ini nambahin crit damage pas lagi ulti buat karakter yang ada di AoE lu yang lu bikin tadi gitu pas lagi ulti. C3 nambahin elemental skill. C4 ini bakal ada apa namanya nih, tambahan damage buat si Spring Spirit Summoning lu. Jadi E nya ditambahin damage sedikit lah. Not too important. C5 nambahin ulti level, dan C6 ini basically ngilangin target quota dari IC Quill lu. Jadi IC Quill lu cuman based on duration aja gitu. Kalau emang mau broken banget ya, maksudnya sebagai buffer yang super broken,
C6 sih emang pasti. Jadi buff Ice Quill-nya nggak habis-habis. Tapi semua karakter yang gue punya C0 kecuali Hu Tao C1, dan semua itu udah oke. Gue pasti bakal pilih karakter yang emang oke banget. Oke, kurang lebih Constellation seperti ini. Nah, artifact. Artifacts kalau misalnya generally yang gue pakai ini adalah 2 Shimenawa dan 2 Gladiator. Kenapa gitu? Karena dua-duanya ngebuff attack. Kan tadi dari elemental skill damage ya kan, dia bakal ngebuff based on Shenhe attack berapa. Jadi carilah attack yang setinggi-tingginya dengan cara pertama ya cari artifact yang bagus. Terus kalau dari set ya mending pakai ini nih, attack persen 18% tambah 18% lagi. Jadi attack Shenhe makin tinggi. Atau lu bisa juga pakai Noblesse. Kalau emang lu nggak punya Noblesse user ya di tim lu, tapi ini juga nggak apa-apa kok, nggak beda jauh menurut gua. Noblesse dia bisa nambahin damage burst lu dan juga ngebuff karakter temen lu 20% lagi, karakter utama lu sorry. Jadi udah ada buff dari dia terus tambah lagi 20%. Tergantung lu dapat set yang bagus yang mana, playstyle lu pengen senangnya mana. Kalau emang lu pengen burst damage lebih besar ya silahkan pakai itu. Nah, menurut gue sih dua set itu aja sih yang cocok ya. Either lu taruh 4 Noblesse atau ini 2 Shimenawa atau 2 Gladiator. Kenapa nggak lu main jadi 2 Blizzard atau 2 Noblesse? Karena tadi kan seperti gue bilang nih, damage overtime-nya tuh cuma 50%. Jadi sayang aja. Walaupun bisa melt ya, tapi balik lagi di sini ada ICD-nya. Setiap slash itu ada ICD-nya. Dan intervalnya nggak bisa sama kayak misalnya lu pasangin sama Xiangling itu dia nggak bisa terus-terusan melt. Yang ada yang melt itu adalah dari damage-nya si Shenhe, bukan dari damage-nya Xiangling gitu. Jadi sayang aja kalau emang lu pengen dia pakai burst DPS ya gitu. Oke. Balik lagi ke artifact, stat dan substat yang lu cari. Karena lu pengen naikin attack setinggi-tingginya, cari substat lu adalah attack. Jadi cari attack persen ya kalau bisa, attack persen. Terus kalau yang kedua adalah energy recharge. Kenapa gue bisa bilang energy recharge? Karena di talent ini tadi gue lupa, energi costnya 80. Dan walaupun abis lu pakai E lu dapat 4 partikel ya, seingat gue 4 partikel dari E walaupun press atau hold, ini tetap perlu cukup banyak energy recharge. Kalau misalnya lu mainin sama Ayaka emang bisa sih penuh langsung ya, sekali rotation dari Ayaka ke Shenhe itu pasti penuh. Tapi itu harus didukung dengan energy recharge yang memadai juga. Nah, gue penuh itu dengan stat segini, dengan energy recharge 200% ya. Wah, dengan weapon yang nggak sampai nggak ngasih energy recharge. Nanti gue bahas lagi di weapon. Oke? Artifact seperti tadi gue bilang fokusnya di attack persen dan energy recharge. Crit damage itu adalah stat tambahan kalau lo bisa dapat. Oke. Terus sini juga priority attack persen kalau misalnya bisa. Terus ini kenapa gue kasih energy recharge? Karena tadi gue bilang kan energi costnya 80 dan ini particle generationnya cukup kecil ya, nggak sebesar Ayaka dan maksudnya perlu battery lah gitu. Walaupun Cici lebih jelek lagi, maksudnya particle generationnya, cuman tetap di sini gue kasih 51 atau gue kasih energi di sini supaya gue bisa nge-spam ulti setelah satu rotation. Gue pengen dapetin si buff yang cukup oke tadi itu, resistance-nya, terus juga cryo damage bonus dari buff-nya, dari ultinya ini. Jadi gue taruh di sini sense energi recharge. Nah, kalau lu pakai senjata energi recharge kayak Favonius Lance atau siapapun nanti ya, ini bisa lu ganti pakai attack persen atau terserah. Pokoknya yang penting lu adjust sendiri berapa energi recharge yang cocok buat Shenhe lu gitu. Nah, di goblet ya gue taruh attack persen karena gue pengen cari attack persen setinggi-tingginya dengan fokus energi recharge. Tapi sayangnya pas gue nyari energi recharge naik crit damage. Nah, ini terserah sih. Memang kalau lu pakai cryo damage sebenarnya sayang karena damage-nya itu nggak sesignifikan ketika lu ngebuff karakter lain. Makanya gue kasih ini ke attack persen. Dan circlet juga gue kasih attack persen. Pokoknya attack semua lah sampai stonk gitu. Oke. Kurang lebih topiknya seperti ini. Nah, weapon kayak tadi yang gue bilang ya. Jadi weapon choice lu itu ngaruh ke berapa jumlah energi persen, energi recharge yang lu perlukan. Di sini gue ngincer Calamity Queller tapi MiHoYo berkata lain, gue dapetnya PJWS.
eh Option yang bagus sebenarnya buat free to play itu pakai ini, Favonius Lens. Kenapa pakai Favonius Lens? Karena dia bonus statnya lagi recharge. Terus yang kedua, kalau lu nge-create lu bakal dapat partikel putih 6 partikel dan 100%. Jadi dengan lu running freeze-com yang isinya misalnya Ayaka, Ayaka atau Ganyu, terus ada Kokomi atau Xingqiu, create-nya kan pasti nambah ya. Dari kalau nggak salah nambah 15% deh gitu kalau misalnya lu frozen. Dua cryo ya, musuhnya cryo. Jadi tinggal cari aja substrat create rate yang cukup buat supaya lu bisa dapet partikel yang lu incer tadi. 6 partikel. Ini lumayan loh, 6 partikel ditambah bonus energi recharge di sini. Tapi terserah, semua itu balik lagi ke seberapa perlunya lu dengan energi recharge. Gue sih segini cukup ya dengan pakai PJOS. Base stack-nya tinggi, terus ada passive-nya juga. Kalau misalnya gue udah nge-hit berapa kali ntar dapat bonus stack segini. Senjata kalau perlu di rank semua bintang 5 sebenarnya bagus karena basic attack-nya gede ya. Kecuali this is trash, tapi karena dia ada energi recharge, it's okay, ini lumayan. Homa juga bagus, dia ada base attack-nya lumayan tinggi. PJOS juga base attack-nya tinggi, tapi yang jelas paling bagus ya BIS dia ya, itu Calamity Queller. Base attack-nya dia sampai 741, substatnya juga attack persen, terus passive-nya juga dia increase elemental damage. Udahlah perfect banget buat Shenhe. Tapi jangan diincar karena banner weapon tuh scam, dan bener-bener kalau lo nggak punya duit yang kenceng ya janganlah. Available option selain ini ya tadi Favonius Lens, dan selain itu gue nggak recommended ya kayak deathmatch atau apa, nggak terlalu recommended sih gue. Pokoknya kalau lu punya Favonius Lens kasih ini. Kalau lu punya bintang 5 kasih aja yang mana aja, terserah lu. Nanti statnya menyesuaikan. Nah, di sini gue mau nunjukin ya, jadi before and after buffnya Shenhe. Jadi lu coba lihat aja, perhatiin ya. Ini gue Ayaka langsung nih. Ulti 12.000 lah ya. 12.000 nih nggak pakai buffnya apa-apa. Terus kalau misalnya gue gue pakai Shenhe tanpa buff Kazuha ya ini ya. Jadi supaya benar-benar pure damage-nya ini. 26.000, 18.000. Nah, lumayan loh nambahnya kan tadi 26.000 itu buat first stick karena mungkin IC gold gue udah habis. Tapi dari 12.000 ke 28.000, 26.000 tadi, terus dari 12.000 ke 18.000, 6.000. Nah, terakhir ya, coba kita pakai buff Kazuha. Optimal rotationnya seperti apa sih? Emang di sini sih nggak terlalu cocok ya karena si PMA ini nggak bisa di freeze. Pertama rotationnya pertama gini, Uji, terus Kazuha, jalan emang. Nih, balik lagi supaya dapat buffnya 2 kali. Nah, lumayan loh 27.000. Kayak this is so broken ya, kalau menurut gue ini broken, apalagi kalau karakternya Ganyu atau Ayaka. Nah, kalau tim comms sebenarnya literal best itu kalau misalnya kayak gini nih, Ayaka sebagai main DPS, Shenhe sebagai buffernya, Kokomi buat nge-freeze, terus Kedar Kazuha buat buff itu Anemo Swirl. Kenapa gue bisa bilang Ayaka the best? Karena buff Shenhe itu bisa ngebuff dua-duanya, jadi ngebuff elemental skill iya cocok juga, dan ngebuff normal dan charge attack Ayaka. Kalau main Ayaka kan gak cuma ngandelin burst doang, lu kadang-kadang pakai charge attack-nya. Jadi ini best 10 out of 10. Kalau misalnya lu pengen pakai karakternya, gue nggak punya Ayaka, pakai apa? Ganyu juga bisa, Ganyu juga cocok buat tim ini freeze-com. Tapi dia nggak bisa manfaatin burst damage tambahan dari Shenhe. Dan kalau misalnya lu pakai holdnya yang nambahin normal attack damage itu cooldownnya kan lebih lama, jadi otomatis dapetin quill stack-nya juga bakal lebih lama. Selain ini lu juga bisa pakai Yoimiya sebagai main DPS, Hutao, Catching, semua yang memerlukan normal attack. Terus juga bisa dipasangin sama Yunjin ini si gini nih misalnya, karena Yunjin kan juga ngebuff normal attack-nya si main DPS, jadi bakal banyak tambahan buff. Terus juga dia ngurangin resistance nih si Shenhe, si Kazuha juga ngurangin resistance, jadi kayak gini lah. Emang ini nggak ada healer sih, jadi ya pinter-pinter ngedodge. Tapi kalau memang lu nggak bisa ngedodge,
Yunjin bisa diganti pakai healer misalnya kayak Barbara atau Cici maybe, atau kalau lu punya Kokomi pakai Kokomi, atau Bennett juga bisa kok. Jadi bebas sebenarnya. Yang jelas Shenhe di sini sebagai buffer, jadi in and out ketika udah selesai ulti, skill back ganti ke Kazuha atau ganti ke langsung ke main DPS. Oke? Kurang lebih seperti ini. Base compnya tetap si Ayaka tim freeze comp. Oke? Ya, dengan sedikit penjelasan tadi ya tentang skill set dan segala macamnya, gue bakal nunjukin beberapa rekaman gue ngeplay Shenhe pakai freeze compnya Ayaka. Jadi silahkan dilihat seberapa banyak buff yang bisa diberikan oleh Shenhe ini dan damage-nya seperti apa. Oke? Selamat menikmati. 風の歌雲の行くごと命ずるご安心を雪よ舞い風よ舞い天心直送やっ桜吹雪失礼入れよ風よソーランの憩いご安心を舞い行こう雲が借りなくと魂よ密漁に従え雪や前勝った表層よ決心となって前全力攻撃だに従えみんながそばにいてく桜吹雪Ya, cukup sekian review and guide gue tentang Shenhe. Semoga videonya nggak kepanjangan ya. Karakter ini sebenarnya oke banget buat tim Ayaka, tapi nggak sebegitu oke dibandingin dengan tim Ayaka tadi ya. Karena emang menurut gue ini bener-bener ngebuff buat Ayaka dari segi elemental burst dan normal attack and charge damage. Dan gak nanggung-nanggung 15% resist ke deck bonus, terus 15% juga resistance, jadi lumayan lah. Oke. Kalau lu nggak suka cara playstyle ya, atau lu nggak suka damage-nya kecil, enaknya ini cuma jadi buffer atau support, ya udah nggak usah di-pull nggak apa-apa. Tapi kalau lu punya Ayaka terus lu pengen ngebuffnya ditambah lebih strong lagi Ayakanya, ya pull aja nggak apa-apa. Worth it kok menurut gue. Lu nggak harus nge-pull weaponnya. Weaponnya juga dia free to play banget, kayak tadi Five Furnace Strength udah oke. Dan dari segi kitnya juga friendly, dari Shimenawa ataupun Gladiator itu udah oke banget. Oke. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe kalau video ini membantu kalian, karena dukungan kalian lah yang membuat channel ini terus untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video Yunjin. Semoga besok gue bisa upload ya. Bye bye.